Kamera baru. Wih, mana tes dulu dong? Tes dulu lah. Mari angkat hatimu, angkat doa, angkat suaramu, puji dan sembah Dia Tuhan yang baik. Kami tahu hadirat-Mu di tengah-tengah kami, Tuhan. Kami mau meresponi kehadiran-Mu, Tuhan. Menaikkan doa, pujian, dan penyembahan.
kami mengalir aliran-aliran air hidup yang akan membawa anugerah Tuhan. Karena Engkau hadir di tengah-tengah kami, sungai kehidupan basahi kami sepenuhnya. Basahi umat-Mu Tuhan hari ini Tuhan, tenggelamkan kami dengan hadirat-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami bersyukur, kami bersuka cita, kami kecap dan kami lihat kebaikan Tuhan. Dan inilah ungkapan syukur kami bersama-sama hari ini Tuhan. Kami tahu dalam hadirat-Mu kami menemukan sukacita. Dalam hadirat-Mu kami menemukan anugerah yang melimpah. Dan kami bersyukur karena itu Tuhan. Dan sebentar kami mau bersorak-sorai, kami mau meninggikan nama Tuhan, kami merayakan kebesaran Yesus yang sudah banyak berbuat baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami persembahkan hidup kami, dan ibadah ini menjadi ibadah yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, mari semua yang mengasihi Tuhan dan siap untuk bersuka cita sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Saudara, kita kasih salam satu dengan yang lain. God bless you. Okay. The joy of the Lord is our strength. Amen. Sukacita yang dari Tuhan itulah kekuatan kita. Hari ini mari datang ke hadirat-Nya dengan hati yang penuh sukacita, hati yang penuh ucapan syukur, karena mujizat selalu ada dalam hidup kita. Mari tepuk tangan bersama-sama. Sukacita, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badan yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang berdera. Mari lambaikan tangan kita. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, mari bersorak. Ku mau bersorak bagimu. Sukacita, sukacita surga nyata penuhiku. Oh ya, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Mari saksikan, ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku. Bersorak bagimu, sukacita surga, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Kita percaya bahwa hari-hari ini kekerasan besar sedang Tuhan kerjakan. Amin. Mulai dari diri kita sendiri, katakan ke kanan kiri, bangkit gereja Tuhan. Sekarang umat-Nya dipulihkan, bersoraklah. Bangkit, bangkit, gereja Tuhan sekarang. Mari maju, maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umat-Nya dipulihkan, bersoraklah. Pengurapannya telah dicuci.
Kami siap Tuhan menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Mari silakan duduk, saudara sekalian, kita akan berdoa untuk bangsa Filipina yang beberapa waktu yang lalu kita tahu mengalami bencana alam angin yang menelan cukup banyak korban jiwa. Kita perlu berdoa mendukung bangsa Filipina. Kita percaya Tuhan menggoncang, tapi pasti orang-orang yang hidup dalam kerajaan Allah tidak tergoncangkan, dan pasti ada keselamatan, ada pertobatan, ada rencana yang indah buat bangsa ini. Kita akan lihat videonya dan David akan berdoa. Filipina, negara yang mengalami bencana badai tofan yang terbesar hari Senin lalu ini, telah menelan banyak korban jiwa dan menghancurkan gedung dan tempat tinggal penduduk, khususnya di Tacloban, sentral Filipina. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa mendukung bangsa Filipina yang sedang berduka dan menderita saat ini. Biarlah penghiburan dan kekuatan dari Tuhan dicurahkan atas korban badai taifun ini. Biarlah mereka yang lemah dapat tetap berkata, "Aku kuat," dan yang miskin berkata, "Aku kaya." Oleh karena Tuhan adalah sumber pertolongan dan kekuatan bagi mereka yang sungguh berharap kepadanya. Filipina bagi Yesus. Hallelujah. We will say Shalom 3 times. Shalom, Philippines, especially the people who lost their life. When people die, especially Tacloban, the place is more worse than another place. So today we will pray for them. First we will say 3 times Shalom. Mari kita bangkit berdiri. Shalom. Katakan Shalom 3 kali untuk Filipina. Let's say Shalom. Filipina. Shalom. Filipina. Shalom. Filipina. Hallelujah. Ya Allah karba ya Allah sandra ya Allah. Oh Jesus. Ya Allah karba ya Allah sandra ya Allah. Ya Allah ya Allah ya Allah karba ya Allah sandra ya Allah. Oh Jesus. Ya Allah karba ya Allah sandra ya Allah. Ya Allah ya Allah Lord, just give them your hope. Give them your hope. Even though their people lost their life, Lord Jesus, they still keep their faith. They keep their faith, hold their faith. Lord Jesus, help them, cover them with your mighty blood, mighty blood. Lord Jesus, bless them, cover with your own standing blood. Lord Jesus, they need your hand, but they need our hand. Lord Jesus, we know you want me pray for them. Lord Jesus, bless them. Also give us an opportunity to help them, share them. Most of them are Christian, but they believe long teaching. There's almost of them are Catholic. Lord Jesus, they need what is true. Who is Jesus? Real Jesus. Lord Jesus, through this situation, the people come to you, obey you. Lord, just believe, accept you. You are the first and last. Oh, you are Alpha and Omega. You created heaven and earth. You created everything. Lord Jesus, but we are human. We don't know our future, but we know our future. Lord Jesus, bless us, also bless them.
face. We pray for them so that they can keep their faith, so they can overcome their situation. Lord Jesus, give them your hope, strength in their lives for future. There is a future. There is a hope in Jesus' name. We believe. Hallelujah. There is a power in the name of Jesus. Lord Jesus, help us so that we can share your love. We believe you are living in last generation. We believe you will come soon. Lord Jesus, help us so we can prepare. Jesus, help us to really, so we can love you more. We can love another. We can love our neighbor. Especially this time, we can love people of Philippines. Lord Jesus, hallelujah, bless them. Thank you, Jesus. Hallelujah, Holy Spirit, you gave us compassion to them. Thank you, Jesus. Hallelujah. We want to pray for them continually. So also give us a chance to help them. Father God, Holy Spirit, come. We welcome you. We need your help also. They need your help also. You want we love each other. You also command us to love one another. Love your neighbor. Lord Jesus, we want to obey your word. Your word of God is God. We believe you can touch those words that can touch you. If you share your love, they can see you. They can live you. Lord Jesus, through the book of Revelation, you say, I know your deed. You know everything else. Lord, just help us. Also bless us. We can love your love with others. We don't want to just pray for them, but we want have activity. Lord Jesus, hallelujah. Thank you, Father. Hallelujah. Fill this place. Holy Spirit, come. We worship you. Holy Spirit, come in that place, anointing them. They need your help. Thank you, Jesus. But we believe through us, through our believer, through your believer, you can build your church there. Many people come to you through the believer. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. We preach Jesus' name.
Yesus, Yesus. Haleluya. Kami kagum, kami hormat akan perbuatan-Mu yang besar, Tuhan. Terima kasih untuk setiap pekerjaan baik yang telah taruh dalam hidup kami, umat kudus-Mu, Tuhan. Ajar kami menjadi orang-orang yang terus Tuhan hidup dalam pusat kehendak-Mu. Tuhan, beritahulah jalan-jalan-Mu, tuntunlah hidup kami senantiasa, Tuhan. Kami mau pastikan kami selalu ada di hati-Mu, ada dalam rancangan-Mu, ada dalam pikiran-Mu yang besar dan mulia itu, Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Kami tahu Tuhan, hari ini Kau utus hamba-Mu Pak Tony Mulia, Tuhan, untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada setiap kami. Kami tahu ada pesan yang khusus yang Tuhan taruh dalam hidup hamba-Mu untuk setiap kami yang hadir hari ini, Tuhan. Oleh karena itu Roh Kudus, kami mau memiliki hati dan telinga seorang murid. Berbicaralah, ajari kami Tuhan, ajari kami Tuhan, perbaharui akal budi kami, supaya kami mengenal kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan, apa yang sempurna, yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, urapi hamba-Mu dan urapi kami semua dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat yang kami sembah, kami cintai dan layani sampai seumur hidup kami. Kami berdoa dan kami siap untuk merenungkan firman Allah yang hidup. Semua yang siap mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Selamat duduk. Bapak Ibu Saudara, hari ini spesial kita kedatangan hamba Tuhan Esther Tony Mulia. Beliau adalah gembala sidang dari Gereja Kristen Bersinar, Kelapa Gading, Jakarta. Datang bersama dengan istri dan kedua anaknya. Boleh lambaikan tangan. Welcome to Seoul. Ya, saudara, dan beliau juga adalah seorang fasilitator nasional dari jaringan doa nasional ya, yang ada JDN. Dengan penuh hormat kita undang hamba Tuhan Bapak Tony Mulia untuk menyampaikan firman Allah. Sekali lagi berikan apresiasi, tepuk tangan buat hambanya. Tepuk tangan yang meriah dong, saudara. Pemain musik bisa sekali lagi saya mau nyanyi satu lagu. Lagu ini ya udah jarang dinyanyikan. Memang nggak pernah dinyanyikan di gereja, tapi rasanya hari ini saya ingin nyanyikan lagu ini. Aku di dede. Tidak ku lupakan, kan terkenal selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kau. Cintai engkau, ku hargai. Pernah dengar lagu itu nggak, saudara? Satu lagi ya. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi jaya. Indonesia sejak berkala, tetapi puja-puja bangsa. Di sana tempat lahir dibuai, dibesarkan bunga, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Rupanya masih hafal, saudara. Karena ada di gereja-gereja lain yang udah nggak tahu lagu ini. Ya silakan ya, terima kasih. Ya shalom. Shalom. Ya terima kasih buat
kesempatan saya boleh ada di tempat ini, Pastor Dedi Santoso ya. Saya sebenarnya sudah hari ke-9 di tempat ini di Korea. Karena minggu lalu saya doa bersama dengan teman-teman dari Korea, dari gereja karismatik di Jangsil Stadium yang besar. Mereka minta Indonesia memberkati Korea. Dan ini kalau menurut saya satu hal yang luar biasa. Saya udah punya tiket ke Korea, anak saya belikan tiket, tapi kali ini dia belikan tiket lagi ekstra supaya majunya, supaya saya lebih depan lagi. Lalu diminta supaya kami memberkati bangsa Korea, karena bangsa Korea percaya Indonesia sekarang sedang dilawan Tuhan. Amin. Tepuk tangan dong Indonesia. Amin. Saya percaya Tuhan sedang merubah bangsa ini, saudara. Kalau saudara ke Jakarta hari ini, ya terjadi banyak terobosan, terutama dengan gubernur yang baru ini, yang mukanya nggak mirip gubernur, saudara. Tapi dan wakilnya yang unik, dosanya 2 katanya. Yang pertama dosanya adalah orang Cina jadi pejabat. Yang kedua dosanya Kristen, saudara. Tapi saya melihat ini satu hal yang luar biasa. Kenapa? Dia sampaikan berulang-ulang kali dari balai kota tentang firman Tuhan. Bagaimana firman Tuhan disampaikan lewat video YouTube, lalu diekspos ke semua, ke orang lain bisa mendengar bahwa kesaksiannya bahwa dia memang cinta Yesus. Sampai dia bilang, kalau sampai nanti ada orang yang berani bunuh saya, orang jahat yang bunuh saya, nggak apa-apa, bilang istri saya, nanti di kuburannya tulis Filipi 1 ayat 21 katanya. Lalu diinterview sama Najwa Shihab, dia bilang, maksudnya apa, saya nggak ngerti katanya. Tulis di situ, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan, gitu. Ini luar biasa. Dan saya melihat dari kedua orang ini, Jakarta mulai berubah dan dirubah. Pasar Tanah Abang yang tadinya kacau bisa dibereskan, dan banyak tempat-tempat yang kumuh sekarang jadi alami begitu. Saya percaya memang Tuhan sedang bekerja di Indonesia lewat kedua orang ini. Tapi saya percaya ini terjadi bukan begitu saja, karena ada doa-doa yang panjang yang dinaikkan oleh semua gereja yang ada di Indonesia. Amin. Semua terjadi karena doa. Ada amin? Percaya karena doa? Bilang kiri kanan, semua karena doa. Semua karena doa. Ya. Oleh karena itu, saya nggak jauh bicara hanya tentang doa di tempat ini. Saya akan angkat satu ayat firman Tuhan dari 2 Tawarikh 14 ayat 11. 2 Tawarikh 14 ayat 11 ini bicara tentang seorang yang bernama Raja Asa. Waktu itu dia akan diserang oleh tentara Ethiopia yang jumlahnya 1 juta orang. Siap menyerang dia, dan dia memang orang yang baik, benar di hadapan Tuhan. Tapi orang sebanyak ini rasanya nggak mungkin dia bisa menang. Tapi ini merupakan doa dari Raja Asa. 2 Tawarikh 14 ayat 11 ada doa dari dia, bagaimana dia akhirnya bisa mengalahkan pasukan yang begitu besar. Kuncinya ada di ayat ini. Coba perhatikan 2 Tawarikh 14 ayat 11, saya baca. Kemudian Asa berseru kepada Tuhan Allahnya, ya Tuhan, selain daripada Engkau, tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Tolonglah kami ya Tuhan Allah kami, karena kepadamulah kami bersandar, dan dengan namamu kami maju melawan pasukan yang besar jumlahnya ini. Ya Tuhan, Engkau Allah kami, jangan biarkan seorang manusia mempunyai kekuatan untuk melawan Engkau. Amin. Perhatikan ayat ini. Ini ayat kunci kenapa Asa bisa menang berperang dengan suatu bangsa yang besar. 1 juta orang, 300 kereta kuda yang menyerang dia, dan akhirnya dia menangkan. Kuncinya ada 4. Yang pertama, kunci yang pertama, perhatikan ayat yang A ini dikatakan begini. Ya Tuhan, selain daripada Engkau, tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Saya percaya ayat ini bicara tentang keyakinan Asa bahwa selain Tuhan tidak ada yang dapat melakukan perkara yang mustahil.
Ada amin? Amin. Amin. Dia katakan selain engkau tidak ada yang bisa ya menolong melawan orang yang besar ini karena pasukan kami lemah. Dia percaya hanya Tuhan yang sanggup melakukan perkara yang dahsyat, yang luar biasa. Hanya Tuhan yang sanggup untuk menolong dia. Ada amin? Amin. Hanya Tuhan yang bisa menyelesaikan problem ini, saudara. Orang Inggris bilang, Christianity is not a playground. Bukan tempat bermain. Christianity is a battleground. Amin. Kekristenan adalah tempat berperang. Setiap hari kita berperang. Ada amin? Setiap kali kita punya masalah, setiap kali kita punya persoalan, saudara. Ada amin apa amin? Dari mukanya kelihatan banyak persoalan. Tapi don't worry lah. Persoalan itu walaupun saudara nggak minta, datang sendiri. Dan namanya masalah atau persoalan adalah sesuatu yang lebih besar dari kapasitas kita. Namanya masalah. Halo? Amin nggak nih? Namanya masalah adalah sesuatu yang lebih besar dari kapasitas kita. Namanya masalah. Kalau lebih kecil bukan masalah. Betul? Siapa namanya? Kevin. Kevin, kalau Om minta uang 500 won, masalah nggak? Nggak, karena uangnya pasti lebih besar dari 500 won kira-kira. Betul nggak? Kalau kira-kira Om perlu kira-kira hari ini 500 juta won bisa nggak juga? Berarti kalau 500 juta won lebih besar dari Kevin, betul? Betul? Namanya masalah adalah sesuatu yang lebih besar dari kapasitas kita. Kalau lebih kecil bukan masalah. Tembok ini dibandingkan dengan saya lebih besar tembok ini, betul nggak? Saya lihat dari sebelah samping sini, dari sebelah sana, dari ujung sana, sampai dari sana pun dilihat lagi tetap lebih besar ini, saudara. Betul nggak? Dan kalau namanya sesuatu yang besar seperti gini, kita mau apain juga tetap aja gede. Nggak bisa diapa-apain karena kemampuan kita nggak ada. Ini masalah. Amin. Dan saya percaya kalau cuma dilihat tembok ini lama-lama pusing. Yang benar adalah gini. Oke lah, ini masalah. Tunggu ya. Kita lihat gedung ini. Lihat gedung ini kan gede. Halo. Waktu lihat gedung ini besar, ini jadi kecil. Halo. Asa lihat pasukan Ethiopia yang besar seperti itu, 1 juta orang tentara maju maupun dia nggak lihat itu. Dia lihat Tuhan yang jauh lebih besar. Halo. Amin. Dia katakan begini, ya Tuhan, selain daripada Engkau tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Selain Engkau tidak ada yang menyelesaikan masalah ini. Halo. Bisa ngerti saudara? Kuncinya satu, waktu menyelesaikan masalah, percaya Tuhanmu lebih besar daripada masalahmu. Loh, selain daripada Tuhan, nggak ada yang bisa melakukan perkara seperti ini. Saya ingat dulu, saya pernah tinggal di Australia 1 tahun. Saya jadi gembala, dan jemaatnya kira-kira hampir sama dengan ini, Pak Dedi. Yang jemaat kami mahasiswa semua. Jadi kalau pas musim libur pulang semua. Jadi yang tinggal saya. Ini mending di gereja ya. Dulu saya sewa hotel. Jadi saya sebagai gembala, saya angkat sound system sendiri, saudara. Kalau lagi murid-murid nggak ada nih, kalau lagi ada murid gampang sekolah. Kamu bawa ini, bawa setel. Kalau nggak ada, saya gotong sendiri. Problem terus. Sampai saya jadi worship leader juga. Saya jadi pengkhotbah juga. Saya pimpin perjamuan juga, saudara. Untung aja kolektor yang bantu, saudara. Karena jemaatnya cuma 3 orang. Kalau lagi banyak 30, 40 gitu ya. Tapi kalau lagi nggak ada, problem juga buat saya. Dan Tuhan kasih visi sama saya tentang dia belajar dari perkara kecil loh. Karena perkara kecil nanti yang Tuhan kasih, kalau kita setia Tuhan kasih perkara besar. Amin. Ya, saya seperti Daud pun mengembalakan dengan 2 yang 3 ekor domba saja.
Setelah itu Tuhan kasih visi yang besar. Amin. Amin. Dan saya ingat, saya dulu seperti itu, tapi hari ini saya bisa bergerak dari kota ke kota seluruh Indonesia. Saya bisa ke Amerika, ke Australia, saya bisa ke Seoul, ke Jepang, kemana, hanya untuk disuruh doa, saudara. Saya percaya, kenapa? Karena saya percaya Tuhan saya jauh lebih besar dari masalah saya. Halo? Amin. Dan saudara harus percaya bahwa Tuhan saudara lebih besar dari persoalan saudara. Halo? Asa percaya bahwa Tuhannya jauh lebih besar daripada orang Ethiopia. Ini merupakan satu kunci kenapa Asa bisa memenangkan perang. Ada amin? Kuncinya satu, percaya Tuhan sanggup melakukan perkara yang dahsyat, yang luar biasa. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Kunci yang kedua, kenapa Asa bisa memenangkan peperangan ini, yang kedua dikatakan, coba lihat, dikatakan begini, tolonglah kami ya Tuhan Allah kami, karena kepadamulah kami bersandar. Perhatikan, tolonglah kami ya Tuhan Allah kami, karena kepadamulah kami bersandar. Saudara tahu yang namanya bersandar? Halo? Bersandar itu nyender, saudara. Ini nyandar ya. Betul nggak? Kalau ini diangkat, jatuh, saudara. Jandar itu nempel, artinya melekat, punya keintiman dengan Tuhan. Ada amin? Kuncinya, kalau kita mau doa kita didengar, yang pertama, percaya bahwa Tuhan lebih besar. Yang kedua, harus punya keintiman, harus ada melekat dengan Tuhan. Kalau naik bus, namanya apa, saudara? Gelantungan. Hah? Apa namanya? Pegangan. Betul? Banyak orang bilang gelantungan. ini banyak yang salah. Kalau gelantungan tuh bergelantung tuh artinya bergantung, betul? Halo? Jadi beda dengan naik bus tuh cuma pegangan. Kalau pegangan tuh gini. Kalau busnya miring, kita pegang. Kalau enggak, lepas lagi. Naik kereta juga gitu, betul? Saya naik kereta kemarin, lagi kita pegang, enggak, lepas lagi. Ya toh? Nah, kalau yang Tuhan maksud, kita itu harus bergantung, berbeda dengan kita pegangan Tuhan. Halo? Kita bersandar artinya kita bergantung, kalau nggak ada ini kita jatuh. Tali ditaruh dari atas ke bawah, kita pegang, kita ditarik ke atas, kalau dilepas jatuh, itu namanya bergantung. Ada amin? Yang dimaksud dengan ayat ini adalah Asa adalah seorang yang intim dengan Tuhan, yang melekat dengan Tuhan, sehingga dia percaya, kalau nggak ada Tuhan, dia nggak punya sandaran lagi. Halo? Amin? Jadi lihat saudara, kenapa doa Asa ini luar biasa? Karena Asa hidupnya betul-betul melekat dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Ada amin? Amin? Dan hari-hari ini saya percaya bahwa Tuhan ingin setiap orang dekat dan melekat kepada Tuhan. Ada amin? Hari-hari ini begitu penting saudara untuk punya waktu-waktu yang dekat dengan Tuhan. Ada amin? Nah, makanya banyak menara doa di Singapura. Sekarang ada 82 kota yang ada menara doanya gitu. Dan hasil dari menara doa ini luar biasa, saudara. Ya, ada kota yang ada menara doanya itu dirubahkan Tuhan. Termasuk saya sebenarnya koordinator dari menara doa yang ada di Kelapa Gading. Ada yang tahu Kelapa Gading? Ya? Yang nggak tahu kasihan. Kelapa Gading itu tahun 2005 kita pernah bikin tulisan-tulisan di mana-mana tempel kota orang benar, kota orang benar. Kita bikin menara doa, ada doa terus-terusan sampai hari ini, saudara. Dan itu tiang tol itu kita yang lukis dari menara doa yang lukis. Ada 12 tiang, kita tulis ada 5 roti 2 ikan, tapi nggak secara terbuka gitu ya. Kita keluarkan dana sekian puluh juta, nggak ada masalah. Dan betul-betul tahun 2010 camatnya bilang gini sama saya, atau nih kita jangan pernah bilang lagi minoritas katanya. Di Kelapa Gading kita mayoritas. Betul orang Kelapa Gading? Di Kelapa Gading orang Kristen mayoritas?
Kalau nggak percaya, tolong tanya istri saya. Karena istri saya wakil RT. Dia tahu berapa banyak orang Kristen, saudara loh. Itu dirubah, bukan karena dirubah begitu saja, karena ada orang doa loh. Karena ada orang yang percaya. Bayangkan, dari 44 camat yang di Jakarta nih, satu-satunya camat dari 7 tahun yang lalu yang Kristen adalah Kelapa Gading, saudara. Cuma karena doa dan doa. Puji Tuhan, sekarang masuk 2012 kemarin ada 4 camat yang Kristen, termasuk 1 wakil gubernur. Saya percaya ini karena doa orang yang percaya. Amin. Kasih tepuk tangan lagi buat Tuhan yang luar biasa. Amin. Jadi adanya orang yang percaya bahwa Tuhan luar biasa dan adanya orang yang intim dengan Tuhan membuat kuasa Tuhan dinyatakan. Ada amin. 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 Tuhan mau kita melekat dekat sama Dia supaya apa yang kita minta diberikan kepada kita. Ya. Itu kunci yang kedua. Kunci yang ketiga dikatakan begini. Karena ini jam 5 harus tag tuh. Sebelum jam 5 kali harus tag ya. Ini khotbah singkat, padat tapi meyakinkan kira-kira gitu. Dibilang gini. Tadi sampai mana? Sadar, betul? Yang ketiga, perhatikan, dikatakan ini. Dan dengan namamu kami maju melawan pasukan yang besar jumlahnya ini, saudara. Dengan namamu, saudara. Dengan nama Yesus, saudara. Ini bicara tentang bagaimana kita punya iman. Halo? Amin? Kita punya iman, Asa punya iman. Dengan namamu kami akan maju melawan pasukan yang besar jumlahnya ini. Itu iman. Amin. Saya mau katakan begini, Tuhan selalu bekerja lewat iman kita. Ada amin? Tuhan tidak selalu bekerja karena kebutuhan, loh. Tapi saya mau katakan Tuhan selalu bekerja lewat iman. Kalau Tuhan bekerja lewat kebutuhan, saya pikir di Afrika banyak orang yang butuh. Tapi kenapa Tuhan gak kasih? Kok ada kemiskinan? Betul gak betul? Di Filipina banyak orang seperti, kenapa Tuhan gak kasih? Tapi saya mau katakan gini, Tuhan bukan selalu bekerja lewat kebutuhan, tapi Tuhan selalu bekerja lewat iman. Alkitab menulis, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Roma 10 ayat 17. Berarti apa? Kalau ada iman, Tuhan bekerja. Saya lihat di Korea, nggak semua orang Korea kaya juga, saudara. Ada orang Korea juga yang dorong-dorong gerobak ya. Ada orang Korea juga yang tadi pagi istri saya lihat, kepalanya di bawah, satu badan di bawah, begitu otak. Kamu kasih masukin uang ya, dimasukin uang. Ada yang miskin juga, saudara. Seperti itu, saudara. Artinya apa? Tuhan bukan bekerja lewat kebutuhan. Orang itu sangat butuh. Saya yakin gini, ada mungkin orang di pinggir jalan, tapi waktu dia dengar firman, lalu dia punya iman, Tuhan bisa bikin mujizat di pinggir jalan. Amin, amin. Mungkin di rumah sakit ada orang sakit, saudara, butuh sembuh. Nggak semuanya sembuh, saudara, walaupun pakai obat. Tapi kalau di rumah sakit ada orang sakit, mungkin Pastor Denny datang sampaikan firman. Waktu firman disampaikan, orang itu punya iman. Iman itu langsung membuat orang itu terbuka, dan akhirnya Tuhan menjamah orang itu, dan orang itu bisa menerima mujizat hari itu juga. Amin. Amin. Tuhan selalu bekerja lewat iman. Halo. Hari ini saya sampaikan firman. Firman itu menjadi iman buat saudara. Tuhan bekerja lewat iman saudara. Halo. Amin. Amin. Tuhan bekerja lewat iman saudara. Amin. Asa katakan, dengan namamu kami maju melawan pasukan yang besar jumlahnya ini. Yakin. Dengan nama Yesus, dia bisa lawan masalah yang besar. Amin.
saudara kalau punya iman dengan nama Yesus, masalah sebesar apapun, saudara harus berani lawan. Halo? Amin. Kalau saudara punya iman, apa yang mustahil? Gak ada yang mustahil. Saya ingat dulu cucu saya umurnya kira-kira masih 2 tahun kurang. Lalu di rumah nih habis Natalan, banyak orang kasih parcel. Kalau mau kasih parcel boleh juga saudara, di Natal nanti. Lagi buka parcel udah gitu, cucu saya lagi kata dia nunjuk satu parcel. Parcelnya dia minta ciki, saudara. Tahu ciki ya? Di sini nggak ada loh ciki. Ya modelnya gitulah, tahu modelnya gitu. Lalu waktu saya mau kasih, saya buka, saya kasih, susternya bilang, Tuhan, batuk, jangan gitu. Tapi justru tetap aja mau ciki gitu, ya kan? Udah gitu, saya bilang nggak boleh ya, batuk ya. Dia bilang oing. Apa ngomong apa? Saya tanya suster, ngomong apa? Tuhan, dia minta didoain. Oing maksudnya minta didoain. Suster kan ngerti bahasa ini anak. Oing minta doain. Ya udah, saya doain. Dalam nama Yesus Tuhan, saya bilang, malu cucu sendiri, doanya panjang banget. Tolong sembuhkan batuknya dalam nama Yesus Tuhan. Sembuh. Tuhan, sembuh. Nggak batuk lagi. Ya amin. Cucu saya amin, saudara. Lalu dia mundur, dia maju lagi. Papa, dikit. Lah, maksudnya apa? Dia percaya, udah didoain sembuh, saudara. Bisa ngerti kan? Akhirnya saya ambil cikinya, saya bilang, suster, diam. Saya kasih cikinya, saya makan. Nggak batuk lagi, saudara. Bisa mengerti, saudara? Dari cerita bisa mengerti? Cucu saya punya iman, ya kan? Seperti itu. Ya masa dia udah doain dia nggak percaya? Dan yang luar biasanya sembuh. Bukan karena sembuh karena ciki, karena punya iman. Halo? Dia tahu opanya pendeta, dia khotbah di mana-mana, ya kan? Dan akhirnya karena punya iman, apa yang dia minta diberikan. Saya percaya setiap kita kalau punya iman, Tuhan pasti bekerja lewat iman kita. Halo? Amin. Yang jadi masalah masalahnya terlalu gede. Kayaknya nggak mungkin deh. Rasanya kapasitas kita seperti ini. Dengar, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Asal kita tidak goyang, Tuhan bekerja lewat iman kita. Dengar, yang ketiga ini penting banget nih. Jangan pernah goyah. Tuhan bekerja lewat iman kita. Asal nggak goyah, pasukan yang begitu besar, dia nggak goyah. Dia katakan, dengan namamu, aku akan melawan pasukan yang besar jumlahnya ini. Dengan namamu. Yakin. Iman. Amin. Kevin, iman, yes. Dengan nama Yesus, kita bisa lakukan perkara besar. Amin. Dan ini juga menjadi iman saya. Indonesia, saya bilang, pasti akan dipulihkan Tuhan. Amin. Saya yakin ini. Banyak orang gak yakin, Pak, pemerintah. Saya yakin. Makanya saya dipakai ke kota-kota di mana saya yakin kok Indonesia pasti dirubah Tuhan. Amin. Saya lihat Korea dirubah Tuhan. Bukan karena gara-gara pemerintahnya hebat, karena doa orang Korea. 30 tahun yang lalu Korea di mana-mana doa. 1,5 juta orang di Yoido kumpul doa, saudara. Di Jamsil doa, semua doa. Air yang tadinya hitam tahun 70-an. Air apa namanya? Sungai apa? Chonggecheon ya? Saya lihat di internet dulunya banyak kumuh seperti itu, hitam, sekarang jadi putih. Itu bukan karena kan ada orang doa. Setelah doa pemerintahnya dirubah, setelah doa orang Tuhan bekerja. Dan saya kemarin ngobrol dengan pendeta dari Korea, dia bilang tahun 70 Korea negara termiskin di dunia. Tahun 72 nomor 2 termiskin di dunia. Sekarang kita makmur seperti ini karena doa. Ya kan? Orang Korea kenapa suka jalan? Tahu nggak orang Korea kenapa suka jalan? Halo? Tahu kenapa orang Korea suka jalan? Karena di Alkitab dibilang orang jalan tuh sehat, katanya begitu. Ya sukanya jalan, saudara. Jadi karena itu digembor-gembor oleh gereja Tuhan, semua orang jalan kaki sehat.
Saya kalau di sini 2 bulan lagi lebih sehat lagi. Perut saya kegedean, nggak pernah jalan. Jadi memang saya percaya Tuhan itu selalu bekerja lewat iman. Korea dirubah, saya yakin Indonesia dirubah. Bukan cuma Indonesia, dunia nanti Tuhan pasti dirubah. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dunia pasti dirubah oleh Tuhan Yesus. Amin. Yang terakhir, wah dengar terakhir paling senang deh. Coba lihat. Ya Tuhan, Engkau Allah kami. Jangan biarkan seorang manusia mempunyai kekuatan untuk melawan Engkau. Yang keempat ini, saudara, kita waktu berdoa harus bisa menggerakkan hati Tuhan. Amin. Menggerakkan hati Tuhan nih. Ya, Engkau Allah kami, jangan biarkan dong manusia mempunyai kekuatan untuk melawan Engkau. Ini artinya menggerakkan hati Tuhan atau memprovokasi Tuhan. Amin. Kalau misalnya tiang ini terbuat dari besi, saudara, situ pun besi, lalu ditaruh satu kunci ya, ada kuncinya misalnya, katakanlah ini kunci, klek, ya. Setelah terkunci, ini nggak ada orang yang bisa geser. Kecuali orang yang pegang kunci ini, halo, betul? Dan kalau kunci ini misalnya dipegang sama Kevin belakangnya pegang di kunci. Selain Kevin, nggak ada yang bisa buka kunci ini, halo. Mengerti maksud saya, halo? Ya, selain Kevin, nggak ada yang bisa. Makanya jangan coba-coba, ayo potong rame-rame, nggak bisa, percuma. Harus menggerakkan hati yang pegang kunci, Tuhan yang pegang kunci. Halo? Amin nggak? Kan dikatakan, jangan biarkan seorang manusia mempunyai kekuatan untuk hanya Engkau menggerakkan hatinya Kevin. Makanya kita juga untuk menggerakkan sesuatu dalam doa ini harus bisa menggerakkan hati Tuhan untuk mau melakukannya buat kita. Amin. Ya, makanya sering muji-muji Tuhan. Penyembahan begitu penting di hadapan Tuhan. Worship God. Kadang-kadang kita nyembah Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan. Tuhan tahu maunya apa, halo? Betul apa betul, halo? Tahu nggak kira-kira Tuhan kalau kita nyembah maunya kita apa? Tahu nggak? Kita mau buka ini. Kalau kita puji-puji Kevin, kamu ganteng. Wah, ya kan? Kamu masih muda, potensial banget gitu ya kan. Kalau kita bilang, Kevin, aduh kamu nih luar biasa. Dipuji-puji, dia bilang, Om, kan maunya kunci ini dibuka ke sana, kan kira-kira begitu, halo? Begitu nggak kira-kira, saudara? Betul apa betul? Amin? Ya, jadi saya percaya bagaimana caranya menggerakkan hati Tuhan supaya Tuhan mau melakukan itu buat kita. Ada amin? Ada amin? Jangan paksakan kehendak kita, tapi bagaimana kita bisa memotivasi, memprovokasi lah Tuhan, supaya Tuhan mau melakukan itu buat kita. Saya percaya, tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan lewat doa. Ada amin? Amin, tapi doa penting, tapi memuji Tuhan, menyembah Tuhan jauh lebih penting. Khotbah bisa salah. Betul betul? Halo? Ya. Khotbah bisa salah nggak sih? Bisa. Bisa. Pendetanya habis ribut di rumah misalnya. Suruh khotbah bisa ngaco-ngaco, saudara. Betul kan? Bisa. Doa bisa salah nggak? Doa juga bisa salah. Apa yang kita minta belum tentu sama dengan apa yang Tuhan maksud. Tapi saya mau katakan ini, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, nggak mungkin salah, halo? Ya. Kalau menyembah Tuhan salah, berarti Tuhan menciptakan kita salah, menjadi penyembah yang salah. Amin? Makanya saya katakan untuk menyembah Tuhan, memprovokasi Tuhan, ini adalah sesuatu yang penting buat kita. Nyembah Tuhan, satu yang penting buat kita. Amin?
Ya, kadang-kadang dengan kita sering menyembah, memuji Tuhan, nggak usah minta pun, apa juga dikasih sama Tuhan. Karena Tuhan tahu maksud kita. Bisa mengerti, saudara? Halo? Hari-hari ini worship begitu penting di hadapan Tuhan. Penyembahan begitu penting di hadapan Tuhan. Saya di gereja kami nggak besar, ya kapasitas kira-kira 150 lah, full. Lalu tiap Kamis kami buat acara namanya Intimate Worship. Intimate Worship. Jadi saya bilang gini, kalau datang di tempat ini, semua masalah harus ada di luar pintu. Jadi masuk ke ruangan ibadah nih, sepatu dilepas, masalahmu jangan pernah dibawa. Di ruangan ini hanya worship God. Di tempat ini hanya membayangkan bagaimana engkau bilang Tuhan luar biasa, engkau ajaib. Masalahmu jangan dibawa. Jangan pernah bawa masalah dibawa ke ruangan ibadah, lalu Tuhan tolong, gak usah. Tuhan tahu masalahmu. Bisa mengerti, saudara? Dan ini udah kami lakukan kira-kira 6 tahun. 6 tahun. Tiap Kamis. Dan yang datang orang dari mana-mana boleh datang. Ya kan? Dan banyak mujizat sudah terjadi. Ada, kenapa?